Eh, Assalamualaikum Pak Haidir. Apakah Bapak punya waktu Waalaikumsalam. hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa ya, Bu? Sepertinya saya melihat Ibu Haryanti hari ini agak murung. Sepertinya Ibu Haryanti sedang galau ini. Ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Nah, bagaimana, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu untuk Ibu? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya ini sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Lagian untuk saat ini saya sedang istirahat. Tadi saya habis mengajar di kelas dan ya sekarang saya ada waktu luang yang mungkin bisa saya gunakan untuk ngobrol dengan Ibu. Begi- Begini Pak, saya ingin curhat mengenai siswa saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Ya, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Eh, Sebenarnya Pak, saya ingin mencari solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. oh ya, kalau boleh tahu masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami dan rasakan saat ini. Mungkin saja saya bisa membantu Ibu Julianti. Begini Pak, saya punya seorang siswa yang sangat pendiam Pak. Dia itu biar diajak bicara kebanyakan diam sampai saya bingung mau seapakan ini anak Pak. Oh, kalau boleh tahu, sekarang anaknya sudah kelas berapa ya, Bu? Anaknya ini namanya itu Bu Pak adalah Maya. Sekarang dia Oh, sudah kelas 2. iya, iya, iya. Sejak kelas 1 saya sudah mengajar beliau sampai ke kelas 2. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran Pak, jadi saya ikut sampai ke kelas 2 Pak. Oh, begitu ya. Jadi, anaknya ini ceritanya pendiam ya, Bu. Terus, langkah apa yang telah Ibu lakukan agar si anak ini mau berbicara kepada Ibu? Ada pernah saya memanggil Maya ke tempat saya duduk, kemudian saya mencoba mengajak dia bercerita menanyakan tentang keluarganya, tetapi dia eh, apa pada saat kami bercerita itu kayak tidak ada respon Pak, dia hanya memandangi saya, kadang menunduk. Nah, itu Pak yang ini. Selain itu saya juga sudah pernah bertanya ke teman duduknya si Maya ini Pak, Iya, iya. apakah selama bergaul dengan Maya pernah eh, terlibat interaksi. Ternyata teman duduknya ini katanya pernah, Iya, iya. tetapi teman yang lain itu kebanyakan jarang, bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan si Maya ini, Pak. Oh, iya. Jadi berdasarkan keterangan dari teman si Maya ini, Bu, eh, bagaimana cerita yang Ibu dapatkan pada saat berbicara dengan temannya si Maya ini? Mungkin ada semacam petunjuk yang bisa Ibu peroleh dari temannya itu? Ya, ketika saya tanya temannya si Maya ini, teman duduknya si Maya, dia mengatakan memang Bu itu Maya orangnya sangat pendiam. Nanti betul-betul dia mau ngomong baru di ngomong, itu pun kalau dia ngomong cuman satu dua kata, kadang cuma mengatakan iya, tidak, atau kadang cuma mengangguk, menggeleng. Kemudian kalau suasana hatinya lagi kurang nyaman, dia hanya menangis. Itu yang saya dapatkan dari teman duduk beliau. Iya, dari cerita Ibu yang sempat saya tangkap, sebenarnya langkah yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya, yakni mendekati sang anak dan mendekati teman-teman terdekatnya ya.
Jadi ibu jangan putus asa karena memang setiap anak itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu pasti tidak ada yang sama. Ya, pasti sifat karakter atau tingkah lakunya itu pasti berbeda-beda. Nah, sekarang tinggal bagaimana eh, perasaan ibu setelah bercerita itu. Terus terang ya Pak, perasaan saya eh, beberapa bulan ini saya merasa kurang nyaman ya Pak, merasa menzalimi Adit karena gara-gara saya memberikan nilai di waktu dia di kelas 1 sehingga Adit naik ke kelas 2. Padahal Maya, waktu di kelas eh Maya sehingga Maya ini bisa naik kelas 2. Harapan saya dulu itu saya berharap supaya Maya ketika di kelas 2 itu bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan ibu gurunya, tapi ternyata saat ini hasilnya itu masih nihil. Jadi itu Pak ya, perasaan ya. saya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan di sini bahwa ibu tentu merasa tidak nyaman ya karena merasa bersalah telah merasa mensolimi si Maya ini dengan memberikan nilai pada saat si Maya kelas 1 ya. Jadi menyebabkan si Maya bisa naik kelas sama seperti dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau begitu saya untuk masalah ini Ibu bisa kembali barangkali melakukan merefleksi dan melakukan berbagai cara agar si Maya ini bisa memiliki keberanian ya untuk berbicara ya. Ibu harus memberikan stimulus ya kepada si Maya ini supaya dia bisa terbuka ya, bisa mengungkap sebenarnya permasalahan apa yang dihadapinya. Nah, misalnya seperti menceritakan hal-hal yang positif yang mungkin dapat menambah semangat. Ya mudah-mudahan termut Ki. Termut kiano tak? Ya. Pak Haidir. Oke. Ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu Haryanti ke depannya mengenai permasalahan ini? Rencananya Pak, setelah sebentar jam istirahat berakhir, saya akan menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi untuk kemudian setelah pulang sekolah saya ingin jalan-jalan ke rumahnya Maya untuk menyampaikan atau berbicara mengenai masalah ini ke keluarga atau khususnya orang tua si Maya ini Pak. Oh iya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain itu? Saya harus terus mendekati si Maya, harus terus mengajak si Maya untuk bercerita tentang hal-hal yang bebas, mengajaknya dia bermain, yang bisa menyenangkan hati Maya. Mudah-mudahan Maya bisa mau berani berbicara dengan siapapun. Iya. Jadi saya rasa langkah yang Ibu ambil itu menurut saya sudah sangat tepat sekali ya, sangat tepat sekali, dan saya sangat setuju dengan ide itu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saja ya Pak, saya itu masih takut mengambil langkah di dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Ya, syukurlah Ibu. Artinya Ibu sudah sedikit merasa lega. Saya rasa itu sudah menjadi bagian dari solusi yang
dapat Ibu peroleh untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, saya berkomitmen untuk hal ini itu dalam proses belajar mengajar nanti saya akan lebih memperhatikan lagi kebutuhan dari tiap siswa saya yang tentunya secara sadar bahwasanya saya karakter tiap siswa itu memang berbeda-beda, Pak. Ya, lalu terkait mengenai dukungan, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu, Bu? Nah, itu dia Pak yang saat ini masih dalam pikiran saya. Tapi di sini mungkin saya akan mencoba Pak berkomunikasi dengan wali kelasnya si Maya ini sehingga kami nantinya bisa sama-sama saling mengingatkan bagaimana supaya si Maya ini bisa berani di dalam berbicara, berkomunikasi dengan teman-temannya. Ya, saya rasa itu sudah menjadi ide yang sangat bagus sekali, Bu. Jadi saya berharap semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja menjalankan tugasnya dengan tenang, tanpa harus dihantui lagi dengan rasa bersalah atau rasa ketidaknyamanan atas apa yang pernah Ibu lakukan sebelumnya. Karena tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa Ibu merasa bersalah karena merasa mensalimi si Maya ini pada saat si Maya berada di bangku kelas 1 dengan memberikan nilai supaya si Mayanya bisa naik kelas. Jadi itu. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mau mendengarkan segala keluh kesah saya dan alhamdulillah sekarang sudah merasa tenang. Semoga nantinya kita semua bisa menjadi guru-guru yang menuntun, membimbing, sekaligus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita, Pak. Ya, amin, amin, sama-sama, Bu. Maaf Pak, karena kebetulan saya ada kegiatan, saya mohon pamit Pak. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Saya juga sangat berterima kasih. Ibu telah mempercayakan saya untuk membantu Ibu mengenai permasalahan yang Ibu hadapi dan tentunya kita berharap bersama-sama mudah-mudahan Ibu bisa keluar dari permasalahan yang Ibu alami saat ini. Ya, silakan Bu dilanjutkan jika Ibu masih ada tugasnya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.